Inilah bukti Allah mencintai, mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Terus mau bagaimana lagi kita? Mau jadi apa lagi dari nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW? Maka hikmah dari pertemuan ini adalah, ayo kita lebih cintai Nabi Muhammad di atas segala cinta-cinta kita di dunia. Kita lebih mengidolakan Nabi Muhammad di atas semua idola yang pernah kita idolakan di atas dunia. Maka hadirin, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Siapa yang merintahkan? Siapa yang menyuruh kita untuk mencintai Nabi Muhammad? Lebih dari segalanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau Anda cinta dengan yang lainnya melebihi cinta Anda dengan Nabi Muhammad, maka dikatakan iman Anda belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilayya min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila cintanya kepadaku lebih mencintai bapaknya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai segalanya dunia. Maka kalau Anda tidak lebih cinta dan Nabi Muhammad, maka belum dikatakan sempurna iman Anda. Mudah-mudahan Allah sempurnakan iman Anda dengan kita mencintai Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Amin ya Rabbal. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, ahbabun Nabi, pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa 'azamatuhu. Malam hari ini kita bisa hadir di tengah-tengah majlis yang sama-sama kita yakini majlis ini mengundang mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah pulang dari tempat ini, mengangkat tubuh dari tempat ini, insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, Nabi Yuna Maulana Muhammad. Nabi Yuna Maulana Muhammad. Dan mudah-mudahan dengannya kita semuanya diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah semuanya mendapatkan haud telaga susu Nabi Muhammad, bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita ini berkumpul dalam acara tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain kecuali bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dilahirkannya manusia mulia ini, sehingga kita merasakan kenikmatan. Apa itu? Nikmat iman dan Islam yang selama ini kokoh di hati kita. Mudah-mudahan kenikmatan ini berkat Nabi Muhammad SAW sampai nanti kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin, kalau cerita Nabi Muhammad SAW kala ini, karena kita memperingati Maulid Nabi,
akan bisa selamanya kita menceritakan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad adalah manusia, makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tetapi bukan manusia, basarun lakal basar. Manusia bukan seperti manusia seperti kita. Manusia yang dimana Allah didik sendiri, Allah arahkan sendiri, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak ada celahnya sedikit pun. Meskipun Nabi Muhammad tetap dikatakan manusia, hakikatnya adalah bukan manusia seperti kita. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ketika sudah usia 2 bulan, ini sudah bisa merangkak. Umur 3 bulan dia belajar berdiri sambil menatapi tembok. Umur 4 bulan sudah bisa berjalan bahkan berlari. Dan anehnya, ketika sudah umur 10 bulan, Nabi Muhammad bisa memanah dan berkumpul dengan orang-orang ahli panah. Kalau kita 10 bulan masih bayi, mungkin belum bisa berjalan, apalagi bicara. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW beda dengan kita. Maka tidaklah berlebihan kita memuji makhluk Allah yang istimewa ini. Kenapa hadirin? Semua para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya mengimani Nabi Muhammad SAW dan diwajibkan cinta kepada Muhammad SAW. Bukan umatnya saja, mulai zaman Nabi Adam, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa yang dikatakan Ruhullah, dia ini harus beriman kepada Muhammad SAW. Padahal mereka Nabi, padahal mereka Rasul, utusan dari Allah, tetapi harus tetap mengimani Nabi Muhammad SAW. Hadirin, saya mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam ini bisa kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Adam bisa selamat daripada siksanya Allah berkat Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran dijelaskan, "Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaihi." Ketika Nabi Adam dilahirkan, lalu Allah memasukkan Nabi Adam ke surga, maka Nabi Adam tergelincir oleh godaan iblis, maka dia berdosa memakan buah kuldi, maka Allah menghukum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Maka Nabi Adam menginginkan bertobat, mengaku bersalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari bagaimana caranya doa Nabi Adam ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diceritakan waktu itu Nabi Adam langsung memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad maka ampuni dosa-dosa saya. Berkat dari Nabi Muhammad ampuni semua kesalahan saya. Maka Allah menguji Nabi Adam. Ya Adam, ma Muhammad? Apa itu Muhammad? Wa man Muhammad? Siapa itu Muhammad? Apa jawab Nabi Adam? Lamma adbamta khalqi. Ya Allah, setelah engkau lahirkan aku dan engkau hidupkan aku, berikan roh, ra'aitu fawqal ars, saya lihat di atas ars ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annahu khairu khalqi ya Rabb, khairu khalqika ya Rabb. Setelah saya lahir, saya melihat di atas ars ini ada tulisan yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka saya yakin dan saya tahu ini manusia bukan manusia biasa, tapi engkau sempurnakan, engkau muliakan. Ilghararta ismihi bi ismika ya Rabb. Karena apa? Kamu gandeng namanya Muhammad dengan namamu ya Allah. Maka saya yakin inilah manusia yang luar biasa yang engkau istimewakan.
Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Na'am ya Adam, innahu min nabiyyin min dzurriyyatika falaulahu ma khalaqtuka ya Adam. Benar wahai Adam, dia adalah nabi dari keturunanmu, dari anak cucumu. Kalau bukan karena dia, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Maka Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang luar biasa, makhluk Allah yang termulia di atas segala makhluk. Maka hadirin, Nabi Adam saja meyakini Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Bukan itu saja, bahkan Nabi Musa yang gelarnya sudah Musa Kalimullah, Musa yang bisa berbicara dengan Allah di Gunung Tur Sina. Ketika diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa berbicara masalah bagaimana kedudukannya di atas segala makhluk. Maka Allah menerangkan, wahai Musa, engkau ada nabiku, tetapi ada di atas engkau yang lebih mulia. Assalamualaikum. Tidak ada yang mulia di antara makhluk yang pernah saya ciptakan kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa penasaran hadirin. Maka karena kemuliaannya kata Allah, kemuliaan Nabi Muhammad, maka aku juga muliakan umat Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung hadirin kita dimuliakan karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa penasaran, siapa sih umat Nabi Muhammad SAW? Maka Musa bertanya, ya Rabb, hal fil umami akrama ilaika min ummati? Apakah ada umat yang lebih mulia dari umatku? Halalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihim manna wassalwa. Engkau muliakan umatku dengan menaungi mendung. Engkau naungi umatku dengan mendung. Engkau berikan makanan langsung dari langit. Engkau kirim burung dara, engkau kirim daging, engkau kirim segalanya dari langit. Apakah ada yang lebih mulia? Padahal umat Bani Israel yang luar biasa. Mereka kalau sudah kepanasan hadirin, berdoa kepada Allah melalui nabinya, dikirim mendung, langsung dingin. Kalau mereka kekurangan makanan, mereka memohon kepada Allah, langsung diturunkan dari langit. Kenapa? Karena saking mulianya umat Nabi Musa waktu itu. Tetapi kata Allah, fa'alimta ya Musa, ketahuilah ya Musa, innahu fadlun ummata Muhammad ala sa'iril kafadri ala jami'il khalq. Ketahuilah wahai Musa, umat Nabi Muhammad, kemuliaan umat Nabi Muhammad di antara para makhluk yang lainnya, para umat yang lainnya, seperti kemuliaanku terhadap makhluk yang aku ciptakan. Berarti umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umat Nabi Musa. Maka Musa tambah penasaran, ya Rabb, afa'arahum, ya Allah, apa bisa saya melihat umat Nabi Muhammad ini? Afa'arahum, mungkinkah saya bisa melihat umat Nabi Muhammad? Apa jawaban Allah? Qala ya Musa lam tarahum, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat umat Nabi Muhammad, walakin ahbabta antasma kalamahu fa'altu. Kalau kamu suka wahai Musa, aku akan perdengarkan suara daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, uhibbu dzalik, ya Allah, senang saya. Coba saya ingin dengar bagaimana suaranya umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, langsung sekali hentak menyebut, memanggil umat Nabi Muhammad, ya umat Muhammad, fa'ajabu bisahatin wahidah, labbaik Allahumma labbaik. Maka Allah memanggil, wahai umat Nabi Muhammad. Satu jawaban langsung mereka serentak mengatakan, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang
memenuhi panggilanmu ya Allah. Wa hum fi asrabi abaihim, padahal kita semua ini belum lahir, kita masih disuruh di nenek moyang kita, sudah diperdengarkan suara kita di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inilah kehebatan, suara kita ini pernah didengar oleh Nabi Musa. Karena apa? Karena saking mulianya kita, umat paling mulia di antara seluruh umat para anbiya wal mursalin, kecuali ini umat Nabi Muhammad SAW. Wajib bersyukur, alhamdulillah hadirin, kita semua mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salati wassalami alaikum wa rahmati sabaqa ghadabi wa afi sabaqa adabi wa inni qad khafirtu qabla an tastaghfiruni fa'ajabtu lakum qabla an tad'uni wa aqaitu lakum qabla an tas'aluni. Salam kepada kalian umat Nabi Muhammad, salam keselamatan bagi kalian umat Nabi Muhammad. Rahmatku mendahului daripada marahku, adabku, siksaku mendahului daripada pengampunanku, dan aku mengampuni kalian semua sebelum kalian beristighfar memohon ampun kepadaku, dan aku kabulkan doa kalian sebelum kalian berdoa kepadaku, dan aku beri permintaan kalian sebelum engkau meminta kepadaku. Inilah kemuliaan kita. Kita belum berdoa sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum meminta sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kenikmatan? Termasuk kenikmatan Islam dan iman. Kita tidak diminta, lahir kita alhamdulillah nggak minta Islam, tahu-tahu kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia apa lagi? Mata kita bisa melihat, kaki kita sehat, kita bisa beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak minta itu, tapi dikasih sama Allah. Bangun tidur, kita nggak pernah berdoa, ya Allah sehatkan badan saya. Kita bangun dalam keadaan sehat, hadirin. Inilah bukti Allah mencintai, mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Terus mau bagaimana lagi kita? Mau jadi apa lagi dari nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW? Maka hikmah dari pertemuan ini adalah, ayo kita lebih cintai Nabi Muhammad di atas segala cinta-cinta kita di dunia. Kita lebih mengidolakan Nabi Muhammad di atas semua idola yang pernah kita idolakan di atas dunia. Maka hadirin, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Siapa yang merintahkan? Siapa yang menyuruh kita untuk mencintai Nabi Muhammad lebih dari segalanya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau Anda cinta dengan yang lainnya melebihi cinta Anda dengan Nabi Muhammad, maka dikatakan iman Anda belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilayya min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila cintanya kepadaku lebih mencintai bapaknya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai segalanya dunia. Maka kalau Anda tidak lebih cinta dan Nabi Muhammad, maka belum dikatakan sempurna iman Anda. Mudah-mudahan Allah sempurnakan iman Anda dengan kita mencintai Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Amin ya Rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Terus masih terusin. Saya katakan tadi, nabi-nabi harus beriman kepada Muhammad. Siapa lagi? Nabi Isa, yang sekarang orang Nasrani mengatakan Isa ini Yesus Tuhan. Padahal Nabi Isa ini disuruh mengimani kepada Muhammad SAW. Pernah diberikan wahyu Nabi Isa, ya Isa, amin Nabi Muhammad. Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa disuruh beriman, padahal Nabi Isa nabi. Ini Quran, Isa Ruhullah, disuruh beriman. Apa kata Allah? Wa'mur
man adraka min ummatin an yu'minu bi Muhammadin. Dan wahai Isa, apabila umatmu bertemu dengan umat Muhammad, hendaklah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Isa diperintahkan Allah melalui nabinya untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Fa inni, kata Allah melanjutkan ini, fa inni ma khalaqtani Adam illa li ajlih wa la khalaqtani nar wal jan illa li ajlih. Fa innahu lamma khuliqtu ars alarma iktaraba fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakan. Ketahuilah wahai Isa, sesungguhnya tidak aku ciptakan Adam karena dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan aku ciptakan neraka dan surga kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah wahai Isa, ketika aku ciptakan ars di atas air, Allah menciptakan ars di atas air, iktaroba, goncang ini ars, bergoncang ini ars. Fakatabtu alaihi, maka aku tulis di atasnya la ilaha illallah fasakan. Maka arsnya goncang tadi karena aku tulis nama Nabi Muhammad, maka landai tengah itu ars berkah Nabi Muhammad SAW. Oh, keset apa? Sehat? Hah? Mestinya antum yang isi ini, bukan saya. Hah? Iya. Mestinya dia yang di sini, dia bukan saya nih. Banyak dongeng dia. Iya. Mungkin sesengaja datangnya terakhir. Dia kena tipu-tipu Batman namanya. Sedang dulu ya. Kalau mustahil bukan ente saja, banyak mustahil ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapapun nabinya tetap harus beriman kepada Muhammad SAW. Maka mereka meyakini kalau bukan dengan Nabi Muhammad, mereka tidak akan selamat, mereka tidak akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka tanamkan malam hari ini cinta kita kepada Muhammad SAW. Kita yang setiap tahun merayakan Maulid Nabi, setiap hari mungkin, setiap minggu, setiap bulan kita baca sholawat ala Rasul Muhammad SAW. Maka tambahi hati kita, pikiran kita selalu curahkan kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat kita tadi disampaikan kepada Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nabi-nabi. Bagaimana sahabat Nabi? Kalau sahabat, ada yang mengatakan sahabat ini saking cintanya kepada Nabi, mereka tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dia melihat sahabat Nabi ini, cintanya kepada sahabat Nabi ini luar biasa. Bahkan dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahabbu ahadan misla ashabu Muhammad yuhibbu Muhammad. Saya belum pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang melebihi cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai meninggal pun mereka ini selalu ingin dekat Nabi Muhammad SAW dan memohon doa, memohon ampunan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat ini, seorang Arab dari gunung sana datang ke kuburan Nabi. Waktu itu mati, baru meninggal. Datang kepada Muhammad, ke kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab gunung ini berziarah ke kuburan Nabi Muhammad, bukan seperti kita ziarahnya. Waktu itu yang di situ di dalam sebelah kuburan Nabi Muhammad banyak orang, di antaranya ada Uqbah, sahabat Nabi Uqbah. Ini melihat orang Arab ini aneh. Masuk kuburan Nabi, dia nggak duduk, berdiri sambil berbicara, seakan-akan bicara dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Apa yang diomongkan? Ya Muhammad, ji'tuka musghalan bidunubi wal khataya. Wahai Muhammad, saya datang kepadamu membawa dosa yang besar, membawa maksiat yang besar, maka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada ayat Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila datang kalian yang membawa dosa, yang mendolimi diri, jauhkan, lalu datang kepada Muhammad, fastaghfirullah, fastaghfirul rasul, lalu jadi Allah, maka tawwabur rahim. Apabila datang seorang yang telah mendolimi dirimu dengan membawa dosa yang besar, jauhkan, datang kepadamu. Hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu memohonkan ampun kepada Allah. Fastaghfar lahumur rasul. Lalu engkau memohonkan ampun juga kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat orang tadi. Setelah bicara begitu, langsung pergi. Gak usah pakai baca doa seperti kita, apalagi panjang tahlil yasin, gak perlu. Dia pergi saja, meninggalkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Lalu Uqbah pulang, sampai di rumah diberi mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Apa mimpinya? Ya Uqbah, ilhaq lil Arab, fa inna Allah qad ghafir lahu. Wahai Uqbah, kata Nabi, cepat cari orang Arab tadi, sampaikan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa. Datang saja ke kuburan Nabi Muhammad, jauhkan. Kadang-kadang kata orang memohon maaf, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan kepada Anda, ya, Anda beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tertolak iman Anda. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengakui Allah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad, maka iman mereka tertolak. Anda beristighfar 1000 kali, 1.000.000 kali, kalau tidak dengan sebab Nabi Muhammad, istighfar Anda ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Arab tadi beristighfar di hadapan kuburan Nabi Muhammad, dan ini hadis sahih Muslim, riwayat Muslim, yang mengatakan orang ini datang berdasarkan ayat Al-Quran tadi, memohon ampun di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, mereka selamat, mereka sukses. Para sahabat-sahabat Nabi, siapa lagi banyak sahabat-sahabat Nabi. Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal bin Rabah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Bilal tidak tahan lagi hidup di Madinah. Dikarenakan apa? Karena setiap Bilal keluar dari rumah berjumpa dengan ahlu baitun Nabi, dengan anak-anak Nabi Muhammad, dengan cucu Nabi Muhammad, Bilal gak kuat. Berjalan masuk ke masjid, hendak beradhan, masuk masjid, di situ ada kuburan mulia Nabi Muhammad. Bilal tak kuasa, maka Bilal memutuskan untuk keluar dari kota Madinah menuju kota Syam. Maka tinggal di Syam, diceritakan sekitar setahun atau hampir 2 tahun, Bilal tidak lagi kembali ke Madinah. Suatu saat hadirin, Bilal bin Rabah ini diberikan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Bilal, Nabi Muhammad menyapa di dalam mimpi.
Ya Bilal, liman hadza jafa. Liman hadza jafa ya Bilal. Sampai kapan engkau kamu ini? Ama tasdak anta zalimi. Kamu tidak rindu, tidak kangen untuk berziarah ke kuburanku. Bilal mendapat mimpi langsung bangun hadirin sambil menangis. Bilal pagi-paginya langsung berangkat ke Madinah. Lalu yang dituju sampai di Madinah satu-satunya tempat, langsung dia ke pusara Nabi, menangis luar biasa Bilal hadirin. Dan Bilal ketika sakaratul maut, ketika Bilal mau meninggal, ini Bilal sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Maka istrinya Bilal melihat Bilal merasa ibah dan mengatakan, wakarba Bilal, sungguh sedihnya, sungguh kasihan Bilal ketika sakaratul maut. Istrinya berteriak begitu. Apa Bilal? Bilal dalam keadaan sakit, dia memaksakan matanya untuk membuka, lalu berbicara, wahai istriku, kata-katamu itu untuk saat ini gak tepat, omonganmu ini gak tepat. Apa yang tepat? Apa kata Bilal? Wataraba hodan li'aiba Muhammad wa isba. Sungguh beruntungnya, sungguh senangnya, besok aku akan bertemu dengan kekasih Muhammad dan para pecinta Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, luar biasa cinta kepada Muhammad SAW. Maka Anda yang dimuliakan Allah berkat Nabi Muhammad SAW, yang mengaku umat Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, iman kita kadang-kadang seperti kertas tipisnya, kadang-kadang oleng, lupa bahwa diri kita ini ada Nabi Muhammadnya. Setiap saat diri kita ini ada Nabi Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, di mana Nabi Muhammad sekarang? Di mana Nabi Muhammad saat ini? Di mana hadirin? Fa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya diri kalian ini ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Quran bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Anda semua ini ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri Anda ini ada di situ jasad roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, kita tidak pernah merasakan. Karena apa? Karena kita sibuk dengan urusan lain. Kita alihkan cinta kita kepada cinta-cinta yang lain. Kita condong dengan banyak mencintai dunia sehingga lupa bahwa kita ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad berjuang untuk kita hadirin. Berjuang bukan cuma hartanya, bahkan nyawa, jiwanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar peristiwa bagaimana Nabi Muhammad dilempari batu, ya, waktu berdakwah di Taif. Dicaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya orang Taif beriman kepada Allah. Waktu itu ini bentuk sahabat Nabi ya, cintanya kepada Nabi. Yang mengawal waktu itu satu-satunya sahabat yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala berdua berangkat ke Taif untuk berdakwah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid meluangkan waktunya, meluangkan jiwanya, bahkan mungkin juga mempertaruhkan nyawanya untuk mengawal Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Waktu itu di dalam sejarah diterangkan, orang Taif ini sebetulnya orang lugu. Orang Taif ini orang biasa-biasa. Tetapi waktu itu terdengar Nabi Muhammad hendak berdakwah ke Taif, maka Abu Jahal memanggil kepala sukunya yang bernama Ibnu Abdul Jalil ini untuk diperintahkan kepada Abu Jahal, kalau yang namanya Muhammad masuk ke Taif, maka usir Nabi Muhammad. Keluarkan semua warga kamu, baik kecil, muda, tua, laki-laki, usir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Taif hadirin, baru masuk
sudah dicaci maki, anak-anak kecil keluar semua mencaci Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan ya menghinakan Nabi Muhammad SAW, mentertawakan Nabi Muhammad, dan orang-orang laki-laki ini mereka memegang batu, mereka satu sama lain melempar batu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Zaid bin Harisah sebagai pengawal Nabi Muhammad, ketika batu datang dari depan, dia membentengi batu tadi supaya batu tadi terkena tubuhnya. Jadi batu datang dari depan, Zaid langsung meletakkan badannya di depan. Batu dari belakang, Zaid mutar untuk membentengi belakang Nabi. Samping kanan, samping kiri, semuanya Zaid perjuangkan, Zaid korbankan agar Nabi Muhammad SAW selamat hari ini. Di dalam sejarah, saking parahnya Zaid bin Harisah. Kalau Anda kenal Zaid bin Harisah waktu itu, mungkin kalau berpapasan jalan kita nggak kenal dengan Zaid bin Harisah. Kenapa? Karena sudah rusak semuanya. Hidungnya menjadi besar, matanya menjadi sipit. Maka kalau bersalipan kita nggak mungkin kenal itu Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala. Terus bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meskipun dibentengi begitu luar biasanya oleh Zaid bin Harisah, tetap terkena batu. Bahkan diceritakan, laqad sujja ala ra'sihi sijjaja hatta na'lahu bidimai. Laqad sujja ra'suhu sijjaja. Kepala Nabi Muhammad ini keluar darah hadirin, bocor. Hatta na'lahu bidimai. Terus sandalnya ini di dalam sejarah diterangkan seperti disemir merah karena banyak bercucuran keluar dari darah daripada tubuh mulia Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah didampingi, dilindungi karena saking banyaknya batu, sehingga Nabi Muhammad juga bercucuran batu, bercucuran darah, terluka oleh hantaman batu hadirin. Maka Zaid bin Harisah mengajak keluar Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad apakah marah? Tidak. Apakah Nabi Muhammad melaknat? Tidak. Apakah Nabi Muhammad mencaci mereka? Tidak. Malah mendoakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu, dan semua para malaikat marah. Bahkan malaikat mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau izinkan gunung yang di Mekah, gunung Uhud ini aku akan lemparkan ke Gunung Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Wa innahum min ashabihim man amana billahi wal yawmil akhir. Jangan wahai malaikat, saya masih tunggu. Mungkin dia tidak beriman, bapaknya tidak beriman, anaknya tidak beriman, mungkin cucunya beriman kepadaku dan percaya dengan hari akhir. Maka Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdini qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka tidak mengenal saya, tidak mengetahui saya, tidak mengenalmu wahai Allah. Maka berilah hidayah. Nabi Muhammad tidak mencaci maki, tidak melaknat. Laqad sujja ala ra'si sijjajah hatta na'lahu bidima. Jadi sandal Nabi Muhammad ini seperti semir merah karena banyak darah yang berkecucuran keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Maka dikeluarkan Nabi Muhammad dari Taif, lalu berdoa, lalu kembali ke Mekah hadirin. Apa saya katakan tadi, mereka para sahabat Nabi bisa sukses, bisa selamat bukan hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat. Maka Nabi Muhammad SAW setelah itu hendak dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah peristiwa Taif, Nabi Muhammad tidak dihibur di Isra Mi'raj yang sering kita rayakan hari Isra Mi'rajnya. Dan di kesempatan itu Nabi Muhammad ketika Mi'raj diberikan kebebasan oleh Allah untuk masuk surga. Masuk surga, di mana surga ini Pak, ketika kedatangan Nabi Muhammad, maka para bidadari berdandan Pak, menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka bergembira karena Nabi Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cantiknya luar biasa, berdandan bukan seperti biasanya. Maka ada satu bidadari
yang luar biasa cantiknya, Pak. Bidadari yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad memandang bidadari tadi, lalu dihampiri bidadari tadi. Lalu dikatakan, Nabi Muhammad tanya kepada bidadari tadi, "Liman anti ya jariyah?" Untuk siapa kamu ini? Kamu dandan seperti ini untuk siapa? Apa jawaban jawaban bidadari? "Ana li Zaid bin Harisah." Saya ini adalah untuk Zaid bin Harisah. Saya ini calon istrinya Zaid bin Harisah. Padahal Zaid bin Harisah masih di Mekah, sehat, masih hidup, sudah punya istri di surga. Karena apa? Karena dia mencintai Nabi Muhammad. Dia korbankan nyawanya, hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Maka heran hadirin, yang sudah meninggal ini belum tahu bidadarinya di mana. Kalau Zaid sudah ada, jelas ditunggu bidadari. Karena apa? Karena luar biasanya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka, saya katakan, sukses kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapat ampunan, mendapat kebahagiaan, bukan saja di dunia maupun di akhirat. Mereka ingin terus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, ayo hikmah peringatan seperti ini, ayo tambah cinta kita kepada Muhammad SAW. Jangan kita ini menjadi umat Nabi Muhammad bercerai-berai. Kita saling pecah. Akhir zaman ini sudah diprediksi oleh Muhammad SAW. Ya, kalau Anda sudah saling mencaci, saling menghina, saling menfitnah, maka Anda akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tasadat ummati sagatat min ainillah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa dari umatku saling menghina, saling mencaci atau melaknat, maka jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati hadirin, kita ini umat Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad. Anda mencaci umat Nabi Muhammad sama dengan Anda menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Anda menghinakan umat Nabi Muhammad sama dengan menghinakan umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, "Sirar ummati," sebejat-bejat umatku. Apa itu? Orang yang dianggap bejat nanti akhir zaman. Apa itu? Mereka yang suka daripada fitnah, saling menfitnah, saling menamimah, menjelek-jelekkan. Apalagi al-mufariqan bainal ahibba, orang yang memecah belah ketika seseorang saling mencintai. Sekelompok kaum dengan kaum mencintai, tapi ini ada orang yang memecah belah persatuan. Sirar, inilah orang yang bejat katanya. Apalagi orang yang selalu melaknat. Ini sekarang zaman ini banyak kita ini. Ya, di dunia sosial media ini kita ini saling mencaci maki antar umat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati hadirin, itu bukan sifat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa saya selesai sudah mencaci mereka, saya jihad dengan melaknat mereka. Itu bukan jihad hadirin. Kalau ada majelis saling mencaci antar majelis, saling mencaci antar umat Nabi Muhammad, itu bukan majelis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi Muhammad. Meskipun tadi saya katakan Nabi Muhammad dilempari batu sampai hancur kepalanya, apa Nabi Muhammad mencaci? Apa melaknat? Tidak. Lalu mencontoh siapa Anda? Kalau kita saling mencaci, saling menghina di antara kita. Kalau urusan yang biasa-biasa hadirin, mohon maaf, sebentar lagi ini ada pemilihan umum. Pemilihan umumnya nggak penting. Urusan dunia, yang akhiratnya persatuan, yang ditanya urusannya persatuan, bukan pilihan kita, bukan pilihan Anda. Nanti di kuburan nggak ada, ente pilih siapa presidennya nggak ditanya, ente dari organisasi apa di kuburan tidak ditanya. Tetapi kalau Anda pecah belah, ini yang menjadi bahaya bagi kita.
Ini akan ditanyakan di akhirat. Jadi kalau urusan itu hadirin biasa-biasa saja. Loh, apa nggak boleh? Wajib bagi warga negara yang baik bertanggung jawab ikut pemilihan umum, ikut nyoblos. Tapi janganlah perbedaan pilihan menjadi perpecahan di antara kita, menjadi caci makian di antara kita, dan menjadi hinaan di antara kita. Setuju enggak? Ayo bersatu hadirin. Iya, supaya kita ini jadi umat Nabi Muhammad yang nanti umat Nabi Muhammad bangga kepada kita, senang dengan kita. Maka hati-hati, ya. Dikatakan Nabi Muhammad bukan diutus untuk mencaci. Ma buistulak anan wala sababan. Saya diutus ini bukan untuk melaknat atau mencaci. Walakin biustu liutamin makarimul akhlak. Tapi saya diperintahkan Allah, diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Mari kita ikuti akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak saling mencaci, menghina, apalagi menghina orang miskin, ya, menghina suku, ya, menghina nasab. Bahayanya. Karena pernah terjadi, kalau tidak salah Abu Dar dengan Bilal pernah bertikai. Maka mungkin karena saking sakitnya Abu Dar kepada Bilal ini, dia mengatakan, ya Abu Sauda, wahai anak kulit hitam, wahai anak negro. Maka sebelahnya ada sahabat yang mendengar, langsung laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan di Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kaget. Benar? Iya, wahai Rasul. Tadi Abu Dar mengatakan, ya Abu Sauda, panggil Abu Dar sekarang. Maka dipanggil Abu Dar. Ditanya oleh Nabi, ya Abu Dar, apakah benar kamu sudah mengatakan Abu Sauda, ya Ibnu Abu Sauda kepada Bilal? Benar ya Nabi. Maka Nabi Muhammad sambil menonjok begini ke dadanya, hidup kail jahiliyah, di diri kamu masih ada sifat jahiliyah. Maka langsung menangis Abu Dar, keluar dari hadapan Muhammad memohon maaf kepada Bilal. Didatangin Bilal mohon maaf, saya hilaf. Bilal tarabba biadin Nabi. Ini Bilal ini pendidikannya Nabi Muhammad. Apa kata Bilal? Saya sudah tidak ada masalah sama kamu, saya ampuni. Apa kata Abu Dar? Tidak wahai Bilal, kamu mengampuni saya, tetapi di diri saya masih ada kesombongan. Saya menganggap kelompok saya, kaum saya lebih bagus daripada kelompokmu, daripada sukumu, daripada nasabmu. Bagaimana caranya Bilal? Kata Bilal, ya kamu kembali ke Nabi, minta doa kepada Muhammad SAW. Tidak wahai Bilal, kata Bilal, saya sudah malu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka langsung Abu Dar tadi menaruh wajahnya di pasir hadirin, lalu mengatakan, ya Bilal, injak muka saya, injak muka saya. Apa Bilal? Apa kata Bilal? Tidak, saya tidak akan melakukannya. Meskipun engkau memaksa wahai Abu Dar, saya tidak akan melakukan. Ya Bilal, injak kepala saya supaya hilang rasa kesombongan ini. Kalau Bilal menolak hadirin, kalau kita belum ngomong gitu sudah nginjek orang kita. Sampai wa ahla minal kibir, maka hilang rasa kesombongan dari Abu Dar tadi. Ini pendidikan Nabi Muhammad SAW. Jangan mencaci maki, menghina, ya, menjelek-jelekkan, memprovokasi, ya. Ini penyakit dan jauhi kalau Anda ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, terakhir, ya, terakhir ini. Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tanggal 12 Rabiul Awal kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi tanggal 12 Rabiul Awal juga hari Senin meninggalnya Nabi Muhammad SAW.